Kalau kita semua masih waras, harusnya kita geram. Bagaimana kondisi ini bisa terjadi kalau tidak ada permainan busuk oleh oknum-oknum busuk di dalamnya? Kilang ini nanti akan meningkat kapasitasnya setelah proyek ini selesai. Tahun Oktober 2023, tambahan kapasitas dari 260.000 barel per hari akan meningkat menjadi 360.000 barel per hari. Jadi ada tambahan 100.000 barel per hari mulai Oktober 2023. Dan standar atau kualitas dari produknya pun akan meningkat dari Euro 2 ke Euro 5. Sehingga produk yang dihasilkan dari kilang Balikpapan ini akan sesuai dengan standar internasional. Kalau kita bisa bangun kilang minyak itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia kita nggak usah impor. Bangunan kilang minyak itu harus. Masa udah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak. Ini ada yang memang menghendaki kita untuk impor terus. Nah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin, Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin, nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung, pekerjaan besar ini harus rampung. Ada masalah, sampaikan kita ini ada masalah karena ini. Tapi kan problemnya bukan itu, problemnya comfort zone, zona nyaman itu yang ingin kita hilangkan. Zona rutinitas itu yang ingin kita hilangkan. Nggak bisa lagi kita. Kita ini berpuluh tahun memiliki masalah besar yang namanya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan. Gara-gara impor kita lebih besar dari ekspor kita, terutama yang berkaitan dengan energi ini sudah luar biasa kita. Good job! Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bapak Presiden Jokowi bahkan sudah beberapa kali mengungkapkan kekesalannya soal kilang minyak yang tidak kunjung dibangun ini, teman-teman. Akibatnya apa? Untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, negara kita Indonesia ini terus mengimpor BBM dalam jumlah yang sangat besar. Tentunya ini yang membuat neraca perdagangan kita ini seringkali defisit. Nah, ada bau-bau busuk yang tercium jelas. Ada kekuatan besar yang berusaha menghalangi ini terjadi karena sudah merasakan nikmatnya bisnis impor BBM. Bahkan teman-teman, sejak tahun 2011, Indonesia, negara tercinta kita ini, mengidap penyakit kronis yang bernama defisit transaksi berjalan atau yang biasa kita sebut dengan CAD. Dan lebih parah lagi, defisit itu terjadi pada tahun 2018, yaitu mencapai 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Ada sebuah cita-cita yang sangat besar dan luar biasa yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden Jokowi, yaitu soal migas harus dikuasai oleh negara ini, dan hal ini kian menjadi kenyataan dan bukan hanya sekedar slogan saja seperti yang disampaikan oleh Bapak Prihatin, yaitu soal katakan tidak pada korupsi padahal korupsi yang sangat besar dan luar biasa, teman-teman, yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden Jokowi, yaitu soal migas harus dikuasai oleh negara ini. Dan hal ini kian menjadi kenyataan dan bukan hanya sekedar slogan saja seperti yang disampaikan oleh Bapak Prihatin, yaitu soal katakan tidak pada korupsi padahal korupsi. Perlahan tapi pasti, teman-teman, perekonomian Indonesia yang selalu dibayangi defisit neraca perdagangan mulai dibenahi oleh pemerintahan Bapak Jokowi. Bahkan di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, Indonesia berhasil surplus selama 32 bulan berturut-turut. Setelah sukses dengan hilirisasi minerba, Bapak Presiden Jokowi
juga melakukan upaya pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Luar biasa kan? Sudah 3 dekade lebih Indonesia tidak berhasil membangun kilang minyak baru. Perlahan tapi pasti, perekonomian Indonesia yang selalu dibayangi defisit neraca perdagangan mulai dibenahi oleh pemerintahan Bapak Jokowi. Bahkan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, Indonesia berhasil selama 32 bulan berturut-turut setelah sukses dengan hilirisasi. Menerbang, Bapak Presiden Jokowi juga melakukan upaya pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Luar biasa kan? Sudah 3 dekade lebih Indonesia tidak berhasil membangun kilang minyak baru. Lalu Singapura ini menjual produk olahan ke Indonesia dan mereka ini dapat 10 kali lipat. Ya, Indonesia ekspor ke Singapura 500 juta, tapi volume impor ke Singapura sampai 5 miliar US dollar. Kalau kita semua masih waras, harusnya kita geram. Bagaimana kondisi ini bisa terjadi kalau tidak ada permainan busuk oleh oknum-oknum busuk di dalamnya? Singapura tidak ada minyak, tapi kilang minyaknya lebih produktif dari Indonesia. Bapak Jokowi, teman-teman, bahkan sampai menyinggung soal kebijakan pemerintah sebelumnya yang sama sekali tidak melakukan pembangunan kilang migas. Padahal kita ketahui banyak sekali investor-investor yang antri untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan kilang migas ini. Pak Presiden Jokowi bahkan sudah beberapa kali mengungkapkan kekesalannya soal kilang minyak yang tidak kunjung dibangun. Nah, teman-teman, penyebab penyakit ini apalagi kalau bukan impor minyak yang jor-joran. Keran impor minyak yang terbuka sangat lebar membuat neraca migas Indonesia terus mencatatkan defisit. Dan yang paling lucu, teman-teman, Singapura, negara yang menurut saya tidak lebih besar daripada Jakarta, tapi punya 4 fasilitas minyak dengan kapasitas total mencapai 1,49 juta BPD. Dan yang lebih koplak lagi adalah Singapura adalah importir terbesar minyak mentah asal Indonesia. Pada Januari sampai September 2019, nilai ekspor minyak mentah Indonesia ini ke Singapura, teman-teman, itu mencapai 546,71 juta US dollar. Jadi Indonesia menjual minyak mentah ke Singapura, kemudian diolah di sana. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi